tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Law kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Andaikan Al-Qur'an itu datang bukan dari Allah, pasti akan ditemukan banyak cacat di dalamnya. Pasti ajarannya bengkok atau mungkin berisi kesesatan. Tapi karena Al-Quran datang dari Allah, maka ajaran Al-Quran adalah ajaran al-haq, ajaran kebenaran, ajaran yang mengantarkan keselamatan dunia dan akhirat bagi siapa yang dekat dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Quran dengan menurunkan Al-Quran kepada manusia terbaik, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dan memilih malaikat terbaik sebagai perantaranya, malaikat Jibril alaihissalam, dan memilih malam terbaik untuk diturunkannya, yaitu malam Lailatul Qadar, dan memilih bulan terbaik, yaitu bulan Ramadan, sebagaimana ayat di muqaddimah acara tadi dibacakan oleh qari kita, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran mubarakun, penuh dengan keberkahan. Apa arti dari berkah? Berkah itu adalah subutul khairi wa dawamuhu, yaitu langgengnya kebaikan dan berkesinambungannya kebaikan, atau kasratuhu wa ziyadatuhu, atau berlimpahnya kebaikan dan terus bertambah kebaikan. Maka siapa saja yang menginginkan hidupnya berkah dan berlimpah berkah, maka dekatkanlah diri dengan Al-Quran. Orang tua yang pengen hidupnya berlimpah berkah, dekatkanlah anak-anak Anda kepada Al-Quran, sehingga anak-anak Anda akan menjadi manusia-manusia yang berlimpah berkah. Para guru, para mudaris yang ingin hidupnya berkah dan berlimpah berkah, maka belajarlah Al-Quran, ajarkan Al-Quran. Lalu kemudian Allah mengabarkan kepada kita, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak sekedar untuk dapat dibaca, tidak sekedar untuk dapat dihafal, tapi bagaimana Al-Quran itu dapat dipahami makna dan kandungannya, lalu kemudian diimplementasikan, diwujudkan dalam kehidupan nyata. Itulah tujuan dari Al-Quran diturunkan. Dan di antara pelajaran-pelajaran penting dari Al-Quran adalah petunjuk hidup, bagaimana kita bisa hidup sehat. Dan di antaranya adalah petunjuk Al-Quran untuk kita memperhatikan air. Karena itulah kemudian pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami akan menyampaikan tentang ijazul ma'fil Quran, keajaiban air di dalam Al-Quran. Ada 4 poin penting yang akan kami sampaikan berkenaan dengan tema ini. Yang pertama adalah ahamiyatul ma' lil hayah, yaitu urgensi air bagi kehidupan, atau pentingnya air bagi kehidupan. Yang kedua yang akan kami sampaikan adalah tentang anwa'ul ma' fil Quran, pembagian air di dalam Al-Quran, atau jenis-jenis air di dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga yang akan kami sampaikan tentang asyurut fi syarbil ma', yaitu syarat yang sangat penting dari Al-Quran di dalam mengkonsumsi air. Lalu yang keempat adalah tentang ad-durus al-muhimmah yata'allaq atau tata'allaq litakwiyati bina'i anasiril ma'had, yaitu bagaimana dengan pelajaran yang penting tentang air ini kita coba kaji filosofinya, bagaimana membangun, menguatkan unsur-unsur penting di dalam ma'had. Mari kita melangkah pada pelajaran yang pertama, ahamiyatul ma' fil Quran, yaitu tentang pentingnya air dalam Al-Quran untuk kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-10. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Melalui ayat itu Allah mentakdirkan bahwa air itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk, sangat dibutuhkan oleh manusia, sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan, sangat dibutuhkan oleh hewan, binatang. Maka ini menunjukkan bahwa air telah ditakdirkan oleh Allah sebagai unsur penting kehidupan. Dan Allah juga menjadikan air ini menjadi segala sesuatu menjadi hidup. Allah katakan di dalam surat Al-Anbiya di ayat yang ke-30, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun." Kami telah menjadikan air itu hidup dan menghidupkan. Bahwa air sangat baik untuk terapi kesembuhan organ-organ tubuh bagian dalam, dan air pun sangat baik untuk kebagusan kulit kita atau tubuh kita bagian luar. Maka perhatikanlah air. Sebab itulah kemudian secara khusus Allah memerintahkan kita, khususnya kita sebagai manusia, untuk memberikan perhatian besar terhadap air. Di dalam surat Abasa ayat yang ke-24 Allah mengatakan, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dia konsumsi. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Kita harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Apa yang kita konsumsi itu, ternyata kelanjutan ayat Allah mengatakan, anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa ila akhiril ayat. Bahwa dari apa yang kita konsumsi, Allah mendahulukan penyebutan air, baru kemudian penyebutan makanan. Apa tujuannya? Supaya kita memberikan perhatian yang besar terhadap apa yang kita minum. Sebab di antara kita manusia banyak yang memberikan perhatiannya yang besar terhadap apa yang dimakan, tapi kurang memberikan perhatian terhadap apa yang diminum. Maka karena itulah kemudian air hendaklah menjadi prioritas besar untuk kita perhatikan demi kesehatan tubuh kita dan demi kemudahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian penting bagi kita mengetahui tentang aqsamul ma' fil Quran atau anwa'ul ma' fil Quran. Maka penting bagi kita untuk mengetahui tentang jenis-jenis air di dalam